Mari kita pelajari konsepnya ya guys. Misalnya, dalam sebuah bejana berhubungan berupa pipa U, diisi oleh air, dan di dalam bejana tersebut terdapat suatu sekat berupa membran, yaitu membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel merupakan membran yang hanya bisa dilewati oleh partikel tertentu saja, biasanya yang memiliki ukuran partikel sangat kecil. Kedua pipa bejana dalam keadaan terbuka, sehingga masing-masing dipengaruhi oleh tekanan luar atau lingkungan ya guys. Partikel air yang merupakan partikel fluida dapat bergerak acak ke segala arah yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 11, yaitu bab koloid. Karena geraknya acak akibat tumbukan antar partikel, partikel-partikel akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi atau daerah yang padat jumlah partikelnya ke konsentrasi yang rendah atau yang sedikit jumlah partikelnya. Proses perpindahan akibat gerak Brown disebut dengan difusi. Partikel-partikel yang berada di sekitar membran semi-permeabel saat berdifusi, karena ukuran partikel air sangat kecil, dapat berpindah melewati membran semi-permeabel. Dan karena dipengaruhi oleh tekanan lingkungan yang sama di kedua pipa, memungkinkan jumlah partikel air yang berpindah melewati membran pada kedua sisi juga sama. Nah, bagaimana jika ke dalam air kita tambahkan suatu zat terlarut? Penambahan zat terlarut ke salah satu sisi pipa akan membuat partikel zat terlarut mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel air sebagai pelarut. Ukuran partikel zat terlarut yang lebih besar akan menghalangi partikel pelarut di sisi kanan pipa bergerak melewati membran semi-permeabel, sehingga lebih banyak partikel pelarut yang bergerak ke arah kanan dan menekan partikel larutan. Maka, partikel pelarut di sisi kiri saja yang akan berpindah melewati membran semi-permeabel dan menyebabkan permukaan air di sisi kiri turun dan di sisi kanan naik. Proses ini dinamakan dengan osmosis. Proses ini juga bisa terjadi jika di kedua sisinya sama-sama larutan dengan konsentrasi yang berbeda ya guys. Jadi, osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui suatu membran, yaitu membran semi-permeabel. Tekanan fluida akibat proses osmosis bisa diukur dengan memberikan tekanan untuk menghentikan proses osmosisnya. Nah, tekanan yang diberikan untuk menghentikan proses osmosis ini disebut dengan tekanan osmotik. Sifat koligatif tekanan osmotik secara kuantitatif bisa kita hitung dengan rumus yang kita bagi berdasarkan jenis zat terlarutnya. Yang pertama, non-elektrolit. Tekanan osmotik atau P sama dengan M dikali R dikali T. M merupakan molaritas larutan. R merupakan tetapan gas ideal yang memiliki nilai 0,082 L atmosfer per mol Kelvin. Dan T merupakan suhu mutlak yang memiliki satuan Kelvin. Berikutnya, untuk zat elektrolit, tekanan osmotiknya dihitung dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana I merupakan faktor Van Hoff. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahami penggunaan rumusnya, yuk kita bahas contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, sebanyak 1,8 gram glukosa yang memiliki rumus kimia C6H12O6 dan Mr180 dilarutkan ke dalam 500 ml air pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan osmotik larutan tersebut. Untuk menentukan tekanan osmotik, karena zatnya non-elektrolit, maka bisa kita menggunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali T.
Lalu bisa kita uraikan rumusnya menjadi Pi sama dengan massa per mR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Pada soal, suhu diketahui dalam satuan Celcius, sehingga kita perlu ubah menjadi satuan Kelvin. Maka, 1,8 dikali 180 dikali 1000 per 500 dikali 0,082 dikali 27 ditambah 273. Hasilnya adalah 0,492 atm. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 12 gram dilarutkan dalam air sampai volume larutan 500 mili dan memiliki tekanan osmotik sebesar 1,611 atm pada suhu yang sama dengan gas N2. Jika berat 4 liter gas N2 yang tekanannya 43,624 cm3 adalah 0,28 gram, tentukan MR zat non-elektrolit tersebut. Pertama, kita tulis dulu rumus tekanan osmotik, yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T. Rumus tersebut dapat kita uraikan menjadi Pi sama dengan massa per MR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Kemudian, di soal diketahui bahwa zat non-elektrolit tersebut diukur pada suhu yang sama dengan gas N2. Sehingga, langkah pertama kita harus mencari suhu dari gas N2 tersebut. Di mana rumusnya yaitu Pi dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Untuk tekanan gas N2, kita ubah dulu satuannya menjadi atm ya guys. Maka, 43,624 per 76 dikali 4 sama dengan 2,8 per 28 dikali 0,082 dikali T. Nilai T-nya sama dengan 280 Kelvin. Suhu gas N2 tersebut sama dengan suhu dari zat non-elektrolit. Oleh karena itu, 1,611 sama dengan 12 per mR dikali 1000 per 500 dikali 0,082 dikali 280. Nilai MR-nya sama dengan 342. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Dimasukkan sebanyak 3,42 gram aluminium sulfat ke dalam air dan diperoleh 200 ml larutan yang suhunya 27 derajat Celcius. Ternyata larutan ini isotonik dengan 500 ml larutan yang mengandung 6 gram urea dalam air pada suhu yang sama. Berapa persen aluminium sulfat yang telah terionisasi? Pada soal, diketahui bahwa larutan aluminium sulfat isotonik dengan larutan urea. Sehingga, PaL2SO4 3 kali sama dengan PCONH2 2 kali. Atau, tekanan osmotik aluminium sulfat sama dengan tekanan osmotik urea. Lalu kita uraikan rumusnya menjadi M Al2SO4 3 kali dikali R dikali T dikali I sama dengan MCONH2 2 kali dikali R dikali T. Untuk nilai yang sama, yaitu R dan juga T, bisa kita eliminasi ya guys. Sehingga rumusnya menjadi massa per MR dikali 1000 per V dikali I sama dengan massa per MR dikali 1000 per V. Lalu kita masukkan nilainya, 3,42 per 342 dikali 1000 per 200 dikali I sama dengan 6 per 60 dikali 1000 per 500. Dan diperoleh nilai I-nya sama dengan 4. I merupakan faktor Van Hoff ya guys. Sehingga bisa kita uraikan rumus I menjadi 1 plus N-1 dikali alfa sama dengan 4. N merupakan jumlah ion Al2SO4 3 kali yang dilarutkan ke dalam air. Sehingga 1 plus 5 min 1 dikali alfa sama dengan 4. 4 alfa sama dengan 3. Sehingga alfa sama dengan 0,75. Nah, untuk mencari persennya, maka
Persen alfa sama dengan 0,75 dikali 100%. Hasilnya 75%. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya contoh soal keempat. Sebanyak 9 gram suatu senyawa organik dilarutkan ke dalam 900 ml air sehingga tekanan osmotiknya menjadi 2,73 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Analisis yang dilakukan pada senyawa organik tersebut menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan 53,4% oksigen. Tentukan rumus molekul senyawa organik tersebut. Sama dengan soal sebelumnya, terlebih dahulu kita tulis rumus tekanan osmotiknya, P sama dengan M dikali R dikali T. Selanjutnya kita uraikan rumusnya menjadi P sama dengan massa per mR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Selanjutnya kita masukkan nilainya. 2,73 sama dengan 9 per mR dikali 1000 per 900 dikali 0,082 dikali 300. Maka diperoleh nilai mR-nya sama dengan 90. Untuk menentukan rumus molekul senyawa organik, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu rumus empirisnya ya guys. Nah, untuk mencari rumus empiris, kita bisa menggunakan perbandingan mol dari atom C, atom H, dan atom O. Maka, 40 per 12 dibanding 6,6 per 1 dibanding 53,4 per 16. Hasilnya, 3,3 dibanding 6,6 dibanding 3,3. Nilai tersebut dapat kita sederhanakan menjadi 1 banding 2 dibanding 1. Maka, rumus empirisnya yaitu CH2O. Selanjutnya, untuk mencari rumus molekul, dapat dicari menggunakan rumus empiris dikali N. Nah, untuk rumus molekulnya, dapat kita tuliskan nilai MR-nya, yaitu 90, sama dengan rumus empirisnya, juga menggunakan MR dari CH2O, yaitu 30 dikali N. Maka, nilai N-nya sama dengan 3. Rumus molekul dari senyawa tersebut, yaitu CH2O dikali 3 atau C3H6O3. Oke guys, cukup mudah.